warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan di suatu majlis yang mulia, yaitu Majlisul Ilm, dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah. Dan kita lanjutkan membahas hadis-hadis Nabi SAW, melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang pertama tentang pentingnya niat, bahwa setiap amalan itu diterima dan tidaknya tergantung niatnya. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seorang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, berikutnya pada kesempatan yang berbarokah ini kita melanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini berkenaan tentang hakikat dari agama Islam. Jadi di dalam Islam itu ada apa saja, dan apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena sesungguhnya Islam bukan hanya sekedar pengakuan saya muslim. Islam bukan hanya sekedar apa yang tertera di KTP agama Islam. Tetapi ketika seorang menyatakan aku memeluk agama Islam, maka dia harus al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga ternyata Islam bukan hanya melaksanakan amalan-amalan yang sifatnya zahir, nampak, seperti sholat, puasa, zakat, yang itu sifatnya nampak. Akan tetapi ada kewajiban yang berkenaan tentang keyakinan, yakni perkara-perkara yang wajib untuk kita imani kebenarannya, walaupun terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan akal kita. Tentunya apa yang Allah kabarkan berupa sifat-sifatnya atau apa yang akan terjadi yang tidak sesuai dengan akal kita bukan berarti dalil bertentangan dengan akal, tidak. Selamanya dalil tidak akan bertentangan dengan akal. Hanya saja akal kita lah yang terbatas, karena kita adalah makhluk yang lemah, yang sangat kecil, yang kita tidak bisa mencerna apa yang Allah kehendaki. Nah, hadis yang kedua ini juga dikatakan oleh para ulama sebagai ummul hadis, induknya dari berbagai macam hadis. Jadi dari sekian banyaknya hadis Nabi SAW yang jumlahnya ratusan ribu, ya semua itu induknya adalah pada hadis yang akan kita bahas.
Hadis ini para ulama menyebutkan sebagai hadis Jibril, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kita baca hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidha, dari sahabat Umar, semoga Allah meridhoinya. Jadi hadis yang kedua ini sama dengan hadis yang pertama, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Yang sudah kita jelaskan, gelar yang diberikan kepada Umar adalah apa? Al-Faruq, ya, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan sebab Umar masuk Islam, ya, kaum muslimin yang tadinya berdakwah secara sembunyi-sembunyi berubah menjadi jahriyah, terang-terangan. Dan dengan masuk Islamnya Umar, maka banyak orang-orang lain pun ikut memeluk agama Islam. Apa kata Umar? Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Di suatu hari ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, ini di antara kebiasaan Rasulullah, di mana beliau duduk bersama para sahabat, saling memberikan nasihat dan bertukar pikiran. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba muncul seseorang yang pakaiannya itu sangat putih, bersih, rapih. Syadidu sawadi sya'ri, dan rambutnya itu sangat hitam. La yura alaihi asar safar, dan tidak terlihat darinya bekas safar. Artinya orang ini dalam keadaan segar bugar, ya, karena orang yang pulang dari safar biasanya rambutnya kusut, mukanya dekil mungkin, ya, tapi ini betul-betul bersih, rapi, segar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenal orang tersebut. Pokoknya tiba-tiba orang ini datang saja. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang ini pun duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Orang ini menyandarkan lututnya, dia dekat dengan lutut Nabi. Bahkan wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, ia meletakkan kedua telapak tangannya di kedua paha Nabi, saking dekatnya. Waqal, dan orang ini pun bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Tentunya panggilan ini, ya, tidak sopan menyebut nama Nabi kita Muhammad dengan sebutan Muhammad. Dan biasanya para sahabat memanggil dengan sebutan ya Rasulullah. Namun tentunya, ya, orang ini memanggil Nabi Muhammad dengan ya Muhammad agar tidak diketahui kalau ternyata orang ini adalah siapa? Jibril, ya, Jibril yang menjelma menjadi manusia, agar orang-orang mengira kalau yang datang itu adalah orang Arab Badui. Akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Nah, ini Islam itu apa? Kemudian Rasulullah menyampaikan, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama disebut dengan syahadatul tauhid, dan yang kedua syahadatul risalah. Syahadatul tauhid artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi.
Adapun selain Allah adalah Tuhan-Tuhan yang batil. La ilaha illallah maknanya di sini tidak ada ilah, yakni tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari sekian banyaknya Tuhan-Tuhan di muka bumi ini, karena setiap agama memiliki Tuhan. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka memiliki Tuhan. Ya, adapun Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhannya umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata juga banyak di antara umat Islam yang mereka bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada makhluk halus, ya, maka itu juga Tuhan yang batil. Jadi Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita. Ini makna yang benar. Jadi salah kalau diterjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini terjemahan yang sering kita dengar. Ini terjemahan yang keliru. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti maknanya Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi adalah siapa? Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan-Tuhan yang ada adalah Allah. Makanya terjemah yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Juga tidak benar kalau dimaknakan tidak ada pencipta selain Allah. Ya, karena orang-orang musyrikin Arab pun meyakini Allah itu adalah pencipta. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang kafir musyrikin Arab, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab apa? Allah. Namun kenapa mereka diperangi? Kenapa terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, yang ternyata mereka juga meyakini Allah itu pencipta langit dan bumi? Nah, Nabi SAW memerangi mereka karena mereka menyimpang dalam masalah tauhid uluhiyah. Nah, mereka meyakini Allah pencipta, tetapi tatkala mereka berdoa beribadah kepada selain Allah, mereka berdoa kepada berhala-berhala yang mereka buat. Nah, kemudian juga terjemah yang salah. Ada yang menerjemahkan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Nah, ini akidahnya wahdatul wujud, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Ini adalah akidah kufur yang banyak diyakini oleh sebagian orang, dan pencetusnya adalah Ibnu Arabi yang mengatakan, ya, wa mal kilab wal hinziru illa ilahuna, tidaklah yang melihat anjing babi melainkan itu adalah Tuhan kami. Kenapa? Karena mereka meyakini Allah itu bersatu dengan makhluk. Yaitu semuanya adalah terjemah yang keliru. Yang benar tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya, ini disebut namanya tauhidur risalah, yaitu meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Sering ada tambahan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Hamba Allah ini membantah orang-orang yang mendudukan kedudukan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa rasuluh ini membantah orang-orang yang tidak mau mengikuti hadis-hadis Nabi. Mereka hanya mengikuti Al-Qur'an saja, yang disebut dengan Al-Qur'aniyun. Nah, dan juga di antara keyakinan tentang Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah Nabi terakhir
penutup para nabi dan rasul. Beliau sendiri mengatakan, innan nubuwata war risalata qad inqata'at fala rasula ba'di wala nabiyya ba'di. Sesungguhnya kenabian dan kerasulan telah terputus, tidak ada rasul setelahku dan tidak ada nabi setelahku. Maka barang siapa yang meyakini mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril atau meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dipastikan dia telah kufur, ya, karena menyalahi syahadat ar-risalah. Kemudian yang kedua, watuki mas-sholah, dan engkau mendirikan sholat. Watu'tiyaz zakat, dan menunaikan zakat. Watasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Watahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji jika mampu di dalam perjalanan. Jadi 5 perkara ini disebut dengan rukun apa? Rukun Islam. Inilah hakikat Islam. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan pergi haji. Maka siapa saja yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini, maka keislamannya perlu dipertanyakan, ya, apalagi sampai mengingkarinya. Maka ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam ini, salah satunya saja, maka dia keluar dari Islam, dikatakan kafir. Karena itu di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, selain bermunculan nabi-nabi palsu, bermunculan orang-orang yang murtad, ternyata ada di antara mereka yang enggak mau bayar zakat. Mereka mengatakan zakat itu hanya ada di zaman Nabi karena memang kaum muslimin sangat butuh. Adapun sekarang kaum muslimin sudah sejahtera, maka tidak perlu lagi membayar zakat. Mereka enggak mau ditarik zakat, enggak mau bayar zakat. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk memerangi mereka, ya, memerangi mereka. Makanya Nabi juga mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Ya, bahkan bukan hanya salah satu dari rukun Islam ini, siapa saja yang mengingkari, ya, misalnya sholat, dia hanya mengerjakan 3 sholat saja, zuhur, asar, maghrib, tidak mengerjakan sholat isya dan subuh, maka juga keislamannya perlu dipertanyakan. Ya, jadi kewajiban sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Ya, ini kewajiban setiap hamba, ya, yang dia tidak akan gugur bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita tidak bisa bergerak, walaupun seseorang dalam keadaan genting, dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, tetap dia wajib sholat semampunya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, atau bertakwalah kalian semampu kalian. Ya, makanya kalau dikurangi salah satu dari sholat ini, maka keislamannya kurang sempurna. Karenanya Islam itu kan maknanya adalah isya, subuh, L-nya apa? Lohor, A-nya asar, M-nya apa? Maghrib. Berarti kalau dia nggak sholat isya berarti apa? Selam, ya kan? Selam, jadi jelek artinya. Nggak sholat subuh berarti hilang. Ya. Maghribnya hilang berarti Islam. Jadi kurang sempurna gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat 5 waktu. Baik kita dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Ya, tidak ada yang menggugurkan sholat kecuali 3 keadaan. Yang pertama, wanita yang mengalami haid nifas. Yang kedua, orang yang enggak
orang yang gak punya akal alias gila. Yang ketiga, mati. Hanya 3 ini, ya, orang itu boleh tidak sholat. Kalau perempuan nggak sholat jelas dia haid dan nifas. Kalau laki-laki kalau dia nggak sholat berarti tinggal ada 2 kemungkinan. Yang pertama apa? Iya, berarti orang yang nggak sholat adalah antum yang bilang. Nah, jadi kewajiban yang tidak pernah gugur ya, ya, berbeda dengan selain dari sholat, zakat, puasa, haji. Yang itu gugur kalau kita tidak mampu. Zakat apakah wajib bagi orang yang tidak mampu? Tidak wajib. Berpuasa bagi orang yang tidak mampu, maka dia menggantinya dengan membayar fidyah. Ya, haji kalau nggak mampu ya sudah tidak wajib haji. Adapun sholat, mau kaya, mau miskin, ya, mau dia capek, mau dia sedang bahagia atau dia sedang sedih, orang yang terlilit hutang, maka sholat hukumnya apa? Wajib. Makanya Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, nggak apa-apa sambil bersandar. Jika tidak mampu, maka duduk. Jika tidak mampu, maka berbaring. Jika tidak mampu, maka tidak mengapa sholat dengan berisyarat, dengan kedipan mata atau dengan isyarat jari. Ya, kalau dia tidak mampu juga, kalau dia masih bisa mendengar, masih bisa merasa, maka sholat di mana? Di dalam hati. Kalau dia tidak mampu juga, maka bawa ke masjid. Udah pasti dia mati, kan? Disolatin. Subhanallah. Jangan sampai ya kita ke masjidnya itu di sop paling depan dan sudah nggak bisa berdiri lagi dan nggak bisa bergerak lagi, alias sudah mati ya mas. Ya. Nah ini karena sholat itu adalah kewajiban yang sangat mulia, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang Allah wajibkan melalui pelantara malaikat Jibril. Kalau sholat tidak, pada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang selalu dikenang oleh umat Islam, menjadi kebanggaan Nabi kita Muhammad SAW yang tidak ada pada nabi-nabi yang lainnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj yang wajib untuk kita imani kebenarannya. Karena Allah abadikan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah katakan bi'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Artinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi dengan ruh dan jasad. Karena sebagian orang mengatakan itu hanya mimpi. Ini keliru. Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi, jasadnya dan juga apa? Ruhnya. Ya, dan itu dilakukan hanya semalaman. Padahal saat itu orang-orang kalau ingin ke Palestina, dia harus membutuhkan waktu 2 bulan. Sebulan berangkat, sebulannya lagi balik. Ditambah lagi naik ke atas langit, yang saat itu belum ada alat transportasi, tidak ada pesawat terbang, tidak ada Apollo dan yang lainnya. Makanya kalau dipikir-pikir nggak masuk akal. Tapi inilah al-iman. Iya, kalau itu yang berbicara adalah Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah pasti kebenarannya. Makanya orang-orang ingin memancing kepada Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ingin datang kepada Abu Bakar dalam rangka menjelekkan Nabi. Ya Abu Bakar, apakah kau percaya apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kalau dia begini. Apa kata Abu Bakar? Seandainya dia mengatakan yang lebih mustahil lagi, tembok itu warnanya putih dan Muhammad mengatakan tembok itu warnanya hitam, maka aku lebih yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Ini ujian yang sangat luar biasa. Ada orang yang masuk Islam kagak jadi. Kenapa? Karena dianggap Muhammad berbohong. Coba kalau saya bilang sama antum, tadi malam saya ke Mekah tadi, terus saya sholat subuh, karena ada jadwal kajian saya akhirnya langsung pulang. Percaya nggak jemaah? Nggak percaya kan? Subhanallah. Ya. Nah, dan juga peristiwa tentang diwajibkannya sholat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya ya Palestina itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam Islam. Palestina adalah miliknya kaum muslimin.
Ya, penderitaan mereka yang ada di sana adalah penderitaan kita. Masalah mereka adalah masalah kita. Jangan kita mengatakan masalah mereka ya masalah dia di sana. Tidak, ini bukan menunjukkan seorang mukmin. Ya, karena mengingat mereka adalah saudara kita. Ya, kita memiliki hubungan yang sangat erat dari sisi dua kalimat syahadat. Walaupun berbeda bahasa, berbeda negara, tapi mereka adalah saudara kita. Dan juga mengingat Palestina menjadi mulia karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zakat di sini mencakup zakatul badan atau juga zakatul mal. Zakatul badan yaitu zakatul fitr yang Allah wajibkan setahun sekali di bulan suci Ramadan menjelang hari raya Idul Fitri dengan membayar beras ya seukuran 2,5 kg atau 3,5 liter. Dan yang kedua zakatul mal yaitu zakat harta. Ya. Dan tentunya tidak semua harta yang kita miliki wajib dizakati. Hanya pada harta-harta tertentu saja yang wajib dizakati, yaitu emas, perak, uang, tabungan, ya, bahkan saham, kemudian piutang, ya, kemudian hewan ternak berupa unta, sapi, kambing, dan yang semisalnya, kerbau, domba, ya, kemudian tanaman berupa yang makanan pokok yang bisa disimpan dan juga bisa ditakar. Ya, kemudian juga zakat perdagangan. Ya, ini semua ada perhitungannya sendiri. Ya, dan harta-harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi dua syarat, yaitu haul dan nisab. Ya, emas nisabnya adalah 85 gram, perak nisabnya adalah 595 gram. Adapun mata uang yang sahih dan yang kuat itu disamakan dengan nisab emas. Ya, berarti kalau sudah punya tabungan seharga emas 85 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya setiap tahun jika tetap mencapai nisab, yaitu sebanyak 2,5%. Ya, demikian pula yang punya usaha yang nilai usahanya itu telah mencapai nisab emas, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Ya, karena pada dasarnya barang yang didagangkan itu adalah uang dalam bentuk barang. Ya, maka barang-barang tersebut, misalnya dia jualan sembako, atau dia punya bisnis motor, atau mungkin properti, bahkan properti ya mas kalian, yang dia punya perumahan yang dia jual, ya, seharga misalnya 10 miliar, walaupun itu belum laku setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pada dasarnya ya rumah tersebut adalah uang dalam bentuk barang. Terus gimana mau bayar? Orang duitnya kagak ada, ya kan? Maka bisa dia bayar ketika rumah itu laku. Ya, makanya rumah yang kita miliki itu kan ada beberapa keadaan. Yang pertama, rumah yang kita tempatin. Yang kedua, rumah sebagai aset. Dan yang ketiga, rumah yang memang untuk dijual. Ya, kalau rumah itu yang kita tempatin tidak ada zakatnya. Kemudian kalau rumah itu sebagai aset yang kadang mungkin kita datang cuma nyapuin doang gitu kan, ya, maka ini juga tidak ada zakatnya. Tapi kalau rumah tersebut memang untuk dijual belikan, dia bangun rumah untuk dijual, orang punya bisnis properti ya kan, maka dia wajib membayar zakatnya setiap tahun, hitungannya sama seperti zakat emas, yaitu zakatnya 2,5%. Kalau dia punya rumah, ya, kemudian dia tempatin, kalau ada yang nawar dia jual, maka ini tidak terkena zakat. Dia baru zakat hasil penjualan tersebut kalau diendapkan selama 1 tahun. Ya, dan banyak pembahasan masalah zakat. Kemudian juga berpuasa di bulan suci Ramadan.
Ya, pergi haji dan kewajiban haji itu seumur hidup sekali. Dan termasuk haji juga adalah umroh. Dan pendapat yang kuat, umroh juga wajib, tapi dia bukan termasuk rukun Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara kewajiban haji dan kewajiban umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, berangkatlah haji, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ya, al-istita'ah di sini, kemampuan di sini mencakup dua hal. Baik kemampuan dari sisi fisik, ya, karena haji itu tidak seperti sholat, dia harus berjalan berkilo-kilo dari Mina ke Arafah, ke Muzdalifah, tawaf juga dia harus mengelilingi Ka'bah. Kalau ternyata dia punya harta tapi fisiknya tidak kuat, maka dia tidak wajib haji. Namun boleh bagi dia untuk mencari badal haji. Dan kemampuan yang kedua adalah dari sisi harta. Ya, harta untuk dia selamat di sana, selamat dalam perjalanan, dan harta untuk keluarga yang ditinggalkan. Jadi 5 perkara ini hukumnya wajib, ya. Dan tentunya di sana juga ada yang sunnah-sunnah, ya. Karena ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap ibadah wajib pasti ada ibadah sunnah. Sholat misalnya ada sholat sunnah, seperti sholat rawatib, duha, witir, dan yang lainnya. Demikian pula zakat, ada yang sunnah yaitu sedekah, membangun masjid, membantu fakir miskin. Demikian pula puasa yang wajib di bulan suci Ramadan, ya. Dan juga di sana ada puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa Daud. Haji pun demikian, walaupun itu kewajiban setiap seumur hidup sekali, tapi kalau dia memiliki kemampuan, boleh dia pergi haji setahun sekali. Ya, dan tentunya Allah mensyariatkan setiap ibadah yang wajib dan ada ibadah yang sunnah, tujuannya adalah untuk menutup kekurangan-kekurangan pada ibadah yang wajib yang kita lakukan. Kenapa ya? Karena setiap kita sholat kadang kita ada kekurangan. Ya, seperti misalnya di rakaat pertama kita khusyuk, di rakaat yang kedua ingat barang yang hilang lah, ya, di rakaat yang kedua ingat utang lah, ya, rakaat yang ketiga kadang ingat anak. Nah, ini kan berarti nggak khusyuk. Dan untuk menutup dan menambal kekurangan tersebut yaitu dengan mengerjakan ibadah yang sunnah. Nah, ini disebut namanya ibadah-ibadah yang zahir. Nah, kemudian berikutnya orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman. Nah, ini berkenaan tentang amalan batin. Ia berkenaan tentang i'tiqad, yaitu keyakinan. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar mengerjakan sholat dan yang lainnya, tapi ada juga berkenaan tentang akidah, keyakinan. Apa saja yang wajib untuk kita imani? An tu'mina billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya, ya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. 6 perkara ini disebut namanya apa? Rukun iman. Inilah rukun iman yang 6. Maka siapa saja yang mengingkari salah satu dari rukun iman ini, berarti sama dia dianggap kafir. Ya. Para ulama menyebutkan berkenaan tentang iman kepada rukun iman mencakup 3 hal. Yang pertama, dia wajib mengimani semua 6 perkara ini. Jadi tidak boleh dia mengingkari misalnya malaikat dengan mengatakan malaikat itu adalah simbol kebaikan. Sama seperti halnya syaitan, dia mengatakan itu adalah simbol keburukan. Jadi tidak ada wujudnya, maka ini kufur. Ya, malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya.
Jadi kita wajib mengimani semuanya. Atau juga mengingkari takdir. Dia meyakini bahwasanya perbuatan hamba itu dilakukan oleh hamba itu sendiri, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut namanya akidah apa? Qadariyah. Ya, tidak ada campur tangan Allah. Ini juga kufur. Ya, ini pertama. Yang kedua, di dalam mengimani rukun iman, dia juga wajib mengimani cakupan-cakupan dari setiap rukun iman tersebut. Maksudnya mengimani cakupan ataupun kandungan-kandungan pada setiap rukun iman tersebut. Karena 6 rukun iman ini memiliki cakupan-cakupan yang sangat banyak. Di antaranya iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu bukan hanya beriman tentang adanya Allah, tapi juga kita mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Ya, seperti misalnya tentang sifat Allah, kita wajib mengimani Allah itu punya tangan. Ya, Allah turun ke langit dunia, Allah beristiwa. Itu termasuk keimanan kepada sifat-sifat Allah. Jadi bukan hanya mengimani adanya Allah saja, tapi mengimani tentang sifat-sifatnya. Beriman kepada malaikat juga memiliki cakupan-cakupan yang sangat luas. Di antaranya kita wajib mengimani malaikat itu adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan. Malaikat berasal dari cahaya. Malaikat memiliki sifat-sifat tidak makan, tidak minum, tidak sedih, tidak capek. Ya, itu berkenaan tentang iman kepada malaikat. Ya, beriman kepada hari akhir apalagi yang lebih panjang lagi. Iman kepada tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar. Ya, beriman tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan aturan alam semesta ini dari yang semestinya. Ya, Allah hancurkan bumi, terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Itu wajib untuk kita imani. Ya, walaupun kita tidak mengalaminya, dan kita memohon kepada Allah agar tidak mengalami terjadinya hari kiamat. Kenapa? Karena manusia yang paling buruk adalah manusia yang mendapati terjadinya hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga juga beriman tahapan-tahapan yang terjadi setelah hari kiamat. Yaumul ba'as, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsar, yaumus sirat. Itu tahapan-tahapan yang sangat panjang. Bila dibandingkan dengan kehidupan dunia, tidak ada apa-apanya. Ya, kita kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, mungkin hanya 1 menit, 2 menit. Kenapa? Karena 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di mana? Di dunia. Ya. Dan kalau di hari kiamat itu udah nggak ada lagi yang namanya hari, nggak ada lagi yang namanya sore, pagi, malam, siang. Kenapa? Wong matahari sama bulan Allah tenggelamkan ke dalam neraka. Karena kan yang membuat kita mengalami siang, malam, karena adanya apa? Matahari, ya kan? Matahari terbenam malam, matahari terbit siang. Kalau di akhirat nggak ada lagi siang malam, karena matahari, bulan Allah tenggelamkan. Loh, emang salah apa matahari? Ya kan? Matahari, bulan dia bukan mukallaf, tidak seperti manusia. Dan Allah tenggelamkan matahari dan bulan ke dalam neraka dalam rangka untuk menghinakan orang-orang yang menyembahnya. Tuh, Tuhan kalian yang kalian sembah di dunia juga masuk ke dalam neraka. Nah, jadi itu cakupan beriman kepada rukun iman. Dan juga yang ketiga di antara cara kita beriman kepada rukun iman, yaitu mengimaninya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita nggak boleh asal-asalan menyimpulkan tentang sesuatu. Seperti misalnya tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar Allah beristiwa di atas arsy, Allah berada di langit. Ini yang benar. Ada yang keliru meyakini Allah itu ada di mana-mana. Allah ada di hati, ya. Allah bersatu dengan makhluk, ya kan? Nah, ini keyakinan tentang Allah benar, dia meyakini Allah itu ada. Tetapi meyakini Allah ada di mana-mana, ini adalah suatu kekeliruan.
Ya, karena konsekuensinya bahaya kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana. Berarti Allah ada di tempat yang kotor. Kalau Allah ada di mana-mana, berarti banyak atau sedikit? Banyak. Alfamart ada di mana-mana. Banyak atau sedikit? Banyak, ya kan? Nah, jadi semuanya harus berdasarkan dalil. Ya, makanya wajib bagi kita untuk mempelajari cakupan rukun iman ini. Ada kitab khusus yang dibahas, membahas arkanul iman. Ya, jadi khusus membahas tentang rukun iman. Kita juga kalau bahas hadis yang kedua ini mungkin 2 tahun ya, Mas. Ya, kalau kita ingin bahas secara detail ya tentang rukun Islam, rukun iman, iman kepada Allah apa saja cakupannya, iman kepada malaikat apa saja cakupannya, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, apalagi iman kepada hari akhir. Ya, ini begitu luasnya ilmu. Ya. Nah, kemudian setelah bertanya, orang ini malah apa? Sodakta, benar kamu. Ini bikin para hadirin jadi bingung ya kan? Kan jamaah pada hadir tuh. Orang ini nanya tapi bilang benar engkau. Ini sopan nggak kayak gini jamaah? Kayak antum misalnya nanya, Pak Ustadz apa hukum ini? Pak Ustadz benar. Berarti ini orang mau apa ini? Mau tes ya. Makanya kata Umar, wajibna yas'aluhu wa yusaddiqu. Kok kita heran namanya orang ya? Dia nanya tapi membenarkan gitu kan. Subhanallah. Kemudian dia bertanya lagi yang ketiga tentang al-ihsan. Ya, tentang al-ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ada derajat yang paling tinggi, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ya. Dan kalau itu tidak hadir, maka hadirkan bahwasanya Allah melihatmu. Bukan berarti kita membayangkan Allah ada di depan, petantang-petenteng lihatin kita, tidak. Tapi kita yakin Allah itu melihat kita. Inilah yang disebut dengan apa? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, baik dalam ibadah maupun dalam selain ibadah. Perasaan ini sangat penting ya Pak. Kenapa? Karena kalau perasaan ini hadir tatkala kita beribadah, maka insya Allah kita akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Kalau itu di luar ibadah, maka kita akan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah melihat kita. Inilah disebut namanya muraqabah. Ya. Kemudian setelah itu orang ini bertanya lagi. Fakhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku tentang terjadinya hari kiamat. Jadi orang ini bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya, artinya tentang terjadinya hari kiamat ini termasuk ilmu ghaib. Hanya Allah yang tahu. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada tentang hari kiamat. Ya, qul innama ilmuha indallah. Ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hatta malaikat Jibril enggak tahu. Nabi kita Muhammad juga tidak tahu. Ya, dan memang enggak penting bagi kita untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ada orang yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah mengatakan, ya huwa madza a'taqalaha. Apa yang sudah kau persiapkan? Jadi yang paling penting adalah mempersiapkan tentang terjadinya hari kiamat. Kalau memang terjadinya hari kiamat ini adalah rahasia Allah, maka setiap orang yang ngaku-ngaku tentang kapan terjadinya hari kiamat, dia adalah pendusta. Atau bisa kita katakan dia adalah dukun. Para gak normal, orang gak pinter. Ya. Nah, jadi semuanya bohong. Dan ramalan-ramalan tentang terjadinya hari kiamat dari setiap tahun semuanya meleset. Mungkin kita pernah mengalami tahun 99 waktu kita masih bayi. Oh, udah pada lahir belum? Sudah kan? Iya.
Sempat kita dihebohkan akan terjadi gelap gulita, akan terjadi begini begitu, sampai kita lihat banyak orang beli lilin gitu kan. Kenapa? Karena akan terjadi gelap. Ada yang buat bunker, ada yang beli sembako, dia borong semuanya. Ya, akan terjadi kiamat tahun 99, bulan 9, tanggal 9, jam 9, menit ke 9. Terjadi gak jemaah? Gak ada apa-apa. Ya, kemudian heboh lagi pada tahun 2012. Akan terjadi kiamat pada bulan 12, tanggal 12, jam 12. Terjadi nggak? Tidak. Walaupun ada filmnya Kiamat 2012. Ya. Nah, kemudian ada lagi sekarang yang mengatakan kiamat akan terjadi sebelum umur umat Islam 1500 tahun. Sekarang tahun 1445. Berarti berapa tahun lagi kiamat? 60. Ya kan? 60 tahun lagi kiamat. Yang belum nikah cepetan nikah. Ya, tapi ini semuanya bohong. Enggak ada yang tahu. Ya, dan juga diawali dengan tanda-tandanya. Makanya ketika orang ini ditanya, "Fakhbirni an amaratiha." Kalau begitu, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Yaitu antalidal amatu rabbataha. Itu seorang budak melahirkan tuannya. Artinya ada seorang budak, ya, dia dijimai oleh tuannya, kemudian melahirkan. Wa antaral khufatal uratal alata ya asyai yatatawalna fil bunyan. Dan engkau melihat ada orang yang tidak beralas kaki, telanjang badan, ya, dan dia pengembala kambing, ya, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan tanda seperti ini sudah terjadi, yaitu di mana orang-orang Arab yang dulunya mereka hidup di tengah padang pasir, yang miskin, tidak beralas kaki, sekarang mereka memiliki bangunan yang paling tinggi, tepatnya di Dubai, yang disebut namanya Menara apa? Burj Khalifa. Ya. Nah, tapi tentunya saya ingatkan, tanda-tanda kiamat seperti ini tidak semuanya tercela. Ya, ada yang baik, seperti misalnya meninggikan bangunan. Jika ada tujuan, maka tidak masalah. Ya, yang salah itu kalau tidak ada tujuan. Kemudian summan tolaqa, setelah bertanya orang ini pergi. Falabistu maliya, dan aku biarkan begitu saja, nggak begitu perhatian. Nabi pun bertanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah kau siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi mengatakan, "Fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum." Itu tadi Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jelaslah bagi jamaah semuanya saat itu, oh ternyata Jibril. Pantesan manggilnya ya Muhammad. Pantesan dia mengatakan sodakta, engkau benar, ya kan? Ya memang tujuan Jibril datang adalah untuk mengajarkan para sahabat yang ada saat itu. Ya, makanya seorang boleh bertanya walaupun dia sudah tahu hukumnya. Tujuannya apa? Agar jamaah yang lain tahu jawabannya. Itu diperbolehkan. Yang penting tujuannya bukan ngetes. Kesian Ustaz. Nah, itu diperbolehkan. Dan juga ini menjadi dalil bahwasanya malaikat Jibril dan secara umum malaikat bisa menjelma menjadi manusia. Dan banyak hadis menjelaskan malaikat itu bisa menjelma. Seperti misalnya mendatangi Nabi Ibrahim. Bahkan disiapkan makanan oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak memakannya. Mereka mengatakan, kami adalah utusan Allah yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Karena tamu-tamu ini yang ganteng-ganteng ini akan menuju kaumnya Nabi Lut sebagai ujian buat mereka. Demikian pula ya kisah tentang malaikat mendatangi orang yang buta, orang yang botak, orang yang punya penyakit kulit dalam rangka untuk menguji mereka. Bahkan malaikat maut pernah mendatangi Nabi Musa, ya, karena nggak tahu kalau itu adalah malaikat, sampai akhirnya malaikat maut tersebut ditempeleng oleh Nabi Musa sampai cipok matanya. Ya, itu ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Karena malaikat maut menjelma menjadi manusia. Ya, demikian pula jin. Jin bisa nggak menjelma menjadi manusia? Bisa. Ya, bisa. Makanya kan ditangkap oleh siapa itu? Abu Hurairah. Demikian pula Dajjal. Ya, dengan kemampuan dia untuk menipu manusia, datang seorang pemuda yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Kemudian Dajjal mengatakan,
maukah aku hadirkan orang tuamu lagi? Pemuda ini mengatakan, ya jelas maulah, tapi kau harus beriman kepada. Ternyata siapa itu? Dajjal menghadirkan orang tua pemuda ini. Ini yang membuat dia kaget. Datang orang tuanya udah mati ya. Dia mengira Dajjal bisa mengembalikan ruh orang tuanya. Ternyata yang dihadirkan oleh Dajjal itu adalah siapa? Syaitan. Manusia bisa nggak menjelmanya, Mas? Bisa. Jadi babi ngepet. Baik, saya kira cukup ya penjelasan hadis yang kedua, dan kalau kita ingin jadikan ini materi khusus ya ini sangat bagus karena perinciannya sangat luar biasa berkenaan tentang hakikat Islam itu sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan mau bertanya. Silakan. Ustaz, terkait haji Ustaz ya. Apa? Haji. Sekarang ya kalau kita daftar haji itu kan ngantrinya mungkin udah 25 sampai 30 tahun ya di beberapa daerah gitu kan ya. Sementara kemampuan orang membayar haji itu kan rata-rata di atas, secara rata-rata ya, yang udah bekerja mapan itu mungkin usianya di atas 30 gitu. Nah, kira-kira langkah terbaik apa Ustaz yang harus kita lakukan, karena haji kan tadi bagian dari rukun Islam. Iya, nama Hasan. Yang pertama, ya, ketika kita mengantri sampai bertahun-tahun, itu kan kembali kepada al-istiqamah. Ya, artinya dia belum ada kesempatan untuk berangkat. Hatta seorang wanita yang tidak memiliki mahram, pendapat yang kuat, dia tidak wajib apa? Tidak wajib haji. Iya, artinya kewajiban haji ini ada sesuatu yang mendasarinya, yaitu al-istita'ah. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah seperti ini? Maka hendaknya kembali kepada kemampuan kita lagi. Mampu nggak dengan haji-haji yang lebih cepat namun biayanya mahal, seperti ONH Plus, ya kan? Itu ngantrinya sekitar 5 sampai 7 tahun, artinya lebih sedikit. Atau juga dengan haji furoda. Cuma sebagian asatidzah yang saya pernah dengar, haji furoda ini sebenarnya seakan-akan goror, nggak jelas. Ya, tapi tentunya harus dipastikan. Ya, kalau misalnya berangkat, kalau tidak berangkat duit apa? Kembali. Ya, jadi mungkin kalau dia punya keluasan rezeki, ya sehingga jangan sampai yang lain pun terbengkalai kewajiban dia untuk bayar sekolah SPP, ya kan? Jangan sampai dia bayar haji tapi SPP nunggak 3 bulan. Ya, atau juga anak-anaknya biaya sekolah. Ya, kalau dia mampu untuk memenuhi itu semua, ya sudah cari daftar haji yang lebih apa? Yang lebih cepat. Ya, itu kewajiban juga ya. Jadi kembali kepada al-istita'ah. Karena istita'ah itu melihat kadar harta masing-masing. Kalau dia misalnya punya tabungan 3M, 5M misalnya nggak kepake tuh, wajib gak dia untuk daftar ONH? Bukan ONH, tahun itu juga dia wajib apa? Berangkat. Ya, berarti kembali kepada kemampuan. Kalau dia punya tabungan cuma 5 juta, wajib nggak? Ya, nggak orang membuat nikah ya kan? Jelas Pak? Baik, ada lagi? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat, sudah jam 1 ya. Semoga apa yang tadi kita sampaikan membuka wawasan kita. Ya, itulah hakikat Islam yang kita wajib untuk melaksanakan semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.